baju Betawi ya? Iya. Apa namanya Bang? Sadaria. Sadaria. Saya juga pakai nih. Bukan batik sih, batik kan yang batik Betawi ya? Batik Betawi ya. Iya. Nah, kalau konteksnya begini nih, Bang Beki misalkan pakai begini nih, sebagai ketum LKB begitu ya, keseharian dan lain-lain. Itu apa nggak risih Bang? Malu gitu dengan keadaan sekarang kan baju bagus-bagus, fashion bagus-bagus, terus Bang Beki masih pakai begini gitu? Oh, enggak dong. Kenapa harus malu gitu? Kenapa harus risih? Iya. Justru menurut saya ini keren. Jadi kalau dia yang bilang begitu, ngaco aja dia tuh. Oh iya ya? Iya, ngaco aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program Indoposko Channel. Di YouTube Indoposko Channel, programnya Ngaco Ngobrol ala Indoposko. Bersama saya, Rahman, Karib disapa kalau di podcast ini Aldo. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, kita khusus ngobrolin soal hari ulang tahun atau HUT Kota Jakarta yang ke-495 yang ya sekarang mungkin ramainya lagi disebut Hajatan Jakarta atau Jakarta Hajatan. Kali ini di studio telah hadir seorang tamu, seorang tokoh budaya, berkesempatan akhirnya datang juga ke studio kami di sini, yaitu saya perkenalkan Bang Beki Mardani, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Beki, salam saya bener gini ya? Benar. Betawi bener. Gitu ya? Iya. Itu kayaknya khas banget ya? Khas. Saya taunya kalau di Abang None. Abang None. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu bener ya Bang? Iya. Nah kali ini Bang Beki sengaja Bang udah memenuhi undangan kami datang ke studio Ngaco Ngobrol ala Indoposko, ngomongin soal Jakarta Bang. Siap. Ngomongin soal Jakarta, Bang Beki ini Ketua Umum atau Ketum LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi. Cerita dong Bang, LKB itu apa sih Bang? Iya. Lembaga apa, terus ngapain tugasnya, terus Bang Beki jadi ketum tuh sejak kapan gitu, terus apa yang menarik dari situ sih Bang? Ya, terima kasih Bang Aldo. Para viewers. Iya, viewers. Ya, yang berbahagia. Viewers Ngaco. Viewers Ngaco. Ya. Jadi LKB itu Lembaga Kebudayaan Betawi. Lembaga Kebudayaan Ya, Betawi. dia dibentuk tahun 76. 1976. Zaman Ali Sadikin. Era Gubernur Pak Ali Ali Sadikin. Sadikin. Itu inisiasi dari Pemprov DKI, tokoh masyarakat Betawi, dan akademisi, dalam hal ini Universitas Indonesia. Oke. Ketika itu ada satu kegiatan yang diinisiasi oleh Pemprov, namanya Pralokakarya Penggalian dan Upaya Pelestarian Budaya Betawi. Rekomendasinya membentuk LKB. Tugasnya apa? Tugasnya itu ada 3 yang besar. Pertama adalah menjadi mitra pemerintah Provinsi DKI dalam upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan budaya Betawi. Itu 3 tugas pokoknya. Jadi sebetulnya LKB itu boleh dibilang anak kandung dari Pemprov DKI. Yang bentuk memang Pemprov. Pemprov, tetapi secara operasional diserahkan kepada waktu itu tokoh-tokoh Betawi. Nah, kalau kita lihat badan pendirinya yang kita kenal, misalnya dulu ada Pak Abdullah Ali. Abdullah Ali. Banker BCA. Banker Bank Sentral Asia. Iya, Abdullah Ali. Itu sangat terkenal kalau di BCA. Bankir ya. Iya. Ada juga. Sorry Bang, masih ada Bang Abdullah Ali? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Almarhum. Dari 7 yang badan pendiri, yang asli itu yang masih ada tinggal 2. Tinggal 2. Yaitu satu Bang Effendi Yusuf. Bang Effendi Yusuf. Dia politisi, anggota DPRD 2 kali, DPR Pusat 2 kali. Bang Effendi Yusuf. Nah, tokoh Golkar. Nah, satu lagi yang masih hidup tuh Bang Haji Rusdi Saleh. Bang Haji Rusdi Saleh. Rusdi Saleh itu orang taunya dulu penyiar TVRI. Oh, penyiar TVRI ya. Penyiar TVRI. Itu saya belum tahu Bang gitu. Berarti generasinya kelihatan. Iya, generasinya kelihatan. Tapi kalau TVRI tahu, berarti Bang siapa tadi? Rusdi Saleh. Bang Rusdi Saleh itu penyiar TVRI ya. Iya. Itu yang masih hidup. Masih hidup. 7 di antara pendiri dari LKB-nya ya. Ada lagi Bang Aceh Mulyadi, itu juga politisi Golkar.
ada Pak Nafis Tajri, Pak namanya Abdul Hamid. Nah, itu juga tokoh-tokoh lama lah. Dan pendiriannya waktu itu udah pasti di Jakarta ya Bang. Maksudnya ada tempat nggak waktu itu didirikan di mana gitu? Misalkan Ya, di sebuah tempat enggak ada ya? Waktu itu cuma deklarasi aja, notaris aja. Tajudin. Tajudin itu juga notaris Betawi yang terkenal di Menteng. Ketika itu, nah udah dinotarisin, jadilah namanya Lembaga Kebudayaan Betawi. Oke, Bang Beki, ini kan kita nyebutnya Jakarta Hajatan ya, Hajatan Jakarta. Iya. Tadi kan Bang Beki bilang tugasnya tuh pelestarian, pembinaan, dan pengembangan budaya Betawi. Iya. Nah, saya mau kulik sedikit nih Bang. Orang-orang kan taunya kan HUT Hari Ulang Tahun. Betul. Jakarta. Lalu Pak Gubernur Anies Baswedan itu mengubah itu menjadi Hajatan Jakarta, entah maknanya apa. Nah, saya juga tampil juga di website kami indopos.co.id itu bahwa Bang Beki juga ngomong tuh Bang soal perubahan itu. Emang ada nilai budayanya Bang? Ada. Hajatan itu kan ini ya apa? Rame-rame. Rame-rame. Kalau kata orang Betawi rame-rame. Kata orang Betawi rame-rame. Hajatan. Cuma hajatan ini maknanya lebih luas dari sekedar hari ulang tahun. Oh gitu. Di Betawi yang namanya hajatan itu bisa resepsi pernikahan, bisa ulang tahun, bisa juga hitanan anak, hitanan bisa. Pokoknya dia ada hajat apapun, hajatan namanya. Hajatan. Jadi hajatan itu selain untuk katakanlah merayakan satu peristiwa, juga biasanya kalau di Betawi itu hajatan juga menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat yang kita dapat. Nah, makanya kalau di Betawi itu kalau hajatan biasanya sebelumnya pasti ada pengajian. Ada baca maulid, gitu kan? Ya salah itu mungkin biasanya yang punya hiburan ada hiburan. Nah itu rangkaian itu tidak terpisahkan. Makanya disebut apa namanya tadi ada momen peristiwa dan juga ada rasa syukur terhadap satu capaian atau satu hajat tertentu. Berarti konteksnya dengan ke 495 ya, Bang? Dalam konteks ini, kalau dulu kan HUT, konteksnya hari ulang tahun, biasanya hari lahir, gitu. Milad. Nah, itu milad, ya udah milad. Nah, kalau saya melihat katakanlah Pak Gub ini mengganti dengan hajatan, dia ingin meluaskan pengertian rangkaian HUT ini, bukan hanya itu. Nah, kita tahu bahwa Pak Anies kan ini tahun terakhir. Kita tahu juga capaian-capaiannya banyak. Ya, dia ingin juga sebagai rasa syukur agar warga Jakarta dan seluruhnya masyarakat tahu, ingat, maka ya udah kita ganti namanya hajatan sehingga tadi maknanya jadi luas dan orang ingat hajatan apa sih? Bukan hanya ulang tahun Jakarta, tetapi juga Pak Anies ingin mensyukuri terhadap kepemimpinan dia yang sekarang udah tahun kelima dan capaian-capaian dia ketika memimpin Jakarta. Gitu. Nah itu semua dirangkaikan dalam satu tajuk yang diberi nama Hajatan Jakarta. Dalam konteks ini LKB atau Bang Beki setuju juga ya ketika kita ganti gitu? Jadi Jakarta aja dan tidak masalah. Dan bahkan kita ya senang-senang aja. Senang ya. Dan bahkan ini kan orang taunya pakai idiom, pakai diksi yang lebih Betawi lah. Iya benar. Hajatan ya. Iya. Betul sekali. Nah makanya di Indopos Channel di medianya kami juga kan Indopos gue Bang. Indopos. Di Jakarta Hajatan ke-495 juga kami berbagai macam event. Ada salah satunya nih podcast menghadirkan seluruh stakeholder Jakarta, siapapun dia, budayawan, Pemprov, legislatif dan lain-lain ngomongin soal kebudayaan. Nah sekarang kami hadirkan LKB Bang Beki. Bang Beki ngelihatnya gimana Bang saat ini nih kebudayaan Betawi yang terkait dengan yang tiga tugas tadi yang pelestarian, pembinaan dan pengembangan sejauh ini. Ya, memang tugas pelestarian, pembinaan dan pengembangan ini bagi Betawi itu memang dihadapkan pada persoalan yang tanda petik agak-agak dilematis. Di satu sisi kebudayaan Betawi kan berhadapan langsung dengan budaya-budaya asing yang masuk. Di sisi lain, dia juga berhadapan dengan budaya-budaya daerah yang masuk ke Jakarta.
gitu kan. Nah, di tengah pergulatan itu budaya Betawi harus eksis. Nah, di antaranya apa sih Bang kebudayaan Betawi itu Bang? Misalnya begitu? Ya misalnya lenong misalnya kan. Oh lebih seninya ya lenong ya? Iya, lenong gitu. Lenong. Misalnya. Itu kan ini ya, lenong Betawi itu ya? Lenong Betawi ini kan pasang surut gitu ya. Iya. Nah, dulu zaman Bang Ali sempat naik daun, surut lagi. Bang Ali Sadikin maksudnya? Bang Ali Sadikin. Ya. Artinya dulu kalau ada hajatan-hajatan Bang, yang tadi Bang Beki ini bilang, kalau saya tuh masih ngikutin tuh ada pengajian, terus maulidan dan lain-lain. Nah, begitu masuk hiburan itu udah nggak nemu kita lenong Bang. Betul. Nemunya ya orkes Melayu atau dangdut gitu. Betul. Itu kalau dulu mungkin lenong kali ya. Nah, itu memang perkembangan demografi, lingkungan segala macam ikut berpengaruh. Misalnya lenong kan membutuhkan tempat yang lebih luas. Pemainnya juga banyak. Panggung. Pemain banyak. Betul. Itu kan bahkan kalau dulu pemain lenong itu bawa keluarga. Jadi sekali rombongan bisa sampai 50 orang. Iya. Jadi tuan rumah itu harus siapkan makan dan lain-lain. Jadi tidak efisien lagi gitu. Sementara sekarang kan zaman sekarang orang makin simple, makin praktis. Gitu, apalagi lapangannya nggak ada, nutup jalan diprotes orang kan? Iya. Gitu. Jadi, nah ini salah satu problem. Yang kedua, tadi saya melihat gini, tanda petik keberpihakan pemerintah daerah terhadap upaya-upaya ini Betawi, tanda petik istilah saya itu belum optimal. Belum optimal. Kenapa? Gini. Pemerintah daerah Jakarta sebetulnya sudah mengakui budaya Betawi sebagai budaya inti Jakarta. Oke. Karena itu amanah konstitusi sebetulnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu melestarikan, mengembangkan budaya Betawi bersama budaya lain yang ada di Jakarta. Bang Beki bener, saya potong begini Bang. Bener gak salah satu di antaranya nih, Pemprov itu ketika melakukan suatu pembangunan di Jakarta, itu ikon-ikon Betawi dipakai, digunakan, itu juga bentuk perhatian juga nggak Bang? Kayak contoh yang terkini, Jakarta International Stadium atau JIS. Saat peresmian, Pak Gub ngomong itu, katanya itu ikat pala Betawi apa ya bilang gitu ya. Dan itu seharusnya mengikat seluruh. Kenapa tadi? Amanahnya jelas. Undang-undang tentang Ibu Kota Negara, tadi yang saya sebut, pemerintah Provinsi DKI wajib melestarikan, mengembangkan budaya Betawi. Kedua ada Perda. Pelestarian budaya Betawi, gitu kan. Implementasinya apa? Ya itu tadi salah satunya. Misalnya pembangunan seluruh katakanlah kantor-kantor pemerintah, gedung-gedung pemerintah, itu harus ada ikon Betawinya, gitu kan? Apalagi infrastruktur, jalan kayak flyover atau underpass misalnya. Acara-acara protokoler, misalnya menyambut tamu asing, apa lain-lain acara tari Betawi. Itu bentuk implementasi dari tadi. Amanah undang-undang tadi, amanah Perda, gitu. Kalau hari ini nih Bang, kalau saya lihat tampilan Bang Beki ini kan pakai baju Betawi ya? Apa namanya Bang? Sadaria. Sadaria, saya juga pakai nih. Bukan batik sih, batik yang batik Betawi ya? Batik Betawi ya? Nah kalau konteksnya begini nih, Bang Beki misalkan pakai begini nih, sebagai ketum LKB begitu ya, keseharian dan lain-lain. Itu apa nggak risih Bang? Malu gitu dengan keadaan sekarang kan baju bagus-bagus, fashion bagus-bagus, terus Bang Beki masih pakai begini gitu? Oh enggak dong, kenapa harus malu gitu? Kenapa harus risih? Justru menurut saya ini keren. Jadi kalau dia bilang begitu, ngaco aja dia tuh. Oh iya ya? Iya, ngaco aja. Oh berarti ini juga salah satu bentuk untuk mengembangkan, melestarikan, mengembangkan, membina kebudayaan Betawi. Salah satunya. Salah satunya ikon dari budaya Betawi yang ditandatangani Pak Soni ketika PLT Gubernur. Sorry, namanya apa tadi nih Bang? Yang abang pakai baju Sadaria. Baju Sadaria. Ini Cukin. Cukin. Oh. Nah, jadi kita taunya ini Bang, yang dipakai di sini tuh apa ya? Selempang atau sorban apa? Oh, dari kalau di Betawi Cukin ya. Cukin. Oh. Jadi kalau kita lihat pegawai DKI itu kan suka pakai nih. Iya, hari apa gitu ya? Pernah dalam Jumat atau sekarang Jumat. Sekarang Jumat. Nah, dulu Kamis zaman gubernur yang lalu. Kamis itu laki-lakinya begini. Iya. Dan sekarang bedanya batik. Oh, bedanya batik. Dulu kain. Oke. Murninya aslinya kain. Nah, saya melihat itu upaya pengembangan katakanlah.
Karena punya nilai-nilai filosofi nih. Jadi kalau orang-orang Betawi dulu kalau mau pergian, itu kainnya gini. Ini fungsinya nanti bisa dia mau sholat, bisa juga jadi senjata. Nah, gitu. Kalau ini golok-golok aja bisa di. Iya benar. Gitu. Ada filosofinya. Bang Beki masih ada juga mainannya. Ya, kita masih ada. Oh jadi kalau ada ya katakanlah kita sebut PNS di Pemprov DKI dan turunannya Pemkot, terus hari Jumat memakai itu semuanya, atau kita gitu, misalkan orang Betawi pakai itu semuanya, atau bahkan nanti saat 22 Juni ya, betul, saat ya Jakarta Hajatan hari lahirnya, itu kan pada pakai begini justru harus jadi kebanggaan gitu. Iya, harus kebanggaan. Gitu. Jadi itu tadi upaya juga untuk ya pelestarian, juga ada unsur pengembangannya, karena yang sekarang pakai kain batik. Dan batik itu pun sekarang udah pengembangan juga. Iya. Dulu kan batik cuma kain bawah. Iya di bawah. Sekarang udah jadi kemeja, udah jadi hiasan dinding, udah jadi macam-macam kan? Iya. Gitu. Kalau tadi dibilang katakanlah kurang optimal gitu Bang ya Pemprov untuk yang tadi fungsi dari LKB melestarikan, membina dan mengembangkan. Kalau dari stakeholdernya tuh Abang sebenarnya bekerja sama dengan Pemprov tuh ada deh, leading sektornya kemana gitu ya? Dinas Kebudayaan. Oh, Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Nah, dulu Kebudayaan Pariwisata kan? Iya, Budpar ya. Iya, Budpar. Iya, Kebudayaan. Gitu ya. Tapi sudah pasti dong Bang, di Jakarta Hajatan ke-495 ini program ada dong? Ada ya? Ada. Yang langsung pegang LKB gitu maksudnya? Iya, kita berkolaborasi. Sekarang kan kolaborasi. Zamannya Pak Anies ini semua kolaborasi kan? Jakarta Kota Kolaborasi. Makanya salah satu tema kan antara lain kolaborasi kan? Iya. Gitu. Jadi berbagai kegiatan yang ada ini dalam rangka Hajatan Jakarta itu, misalnya di situ Babakan, kita masih mendukung sanggar-sanggar kita bisa tampil, gitu kan? Itu dari sanggar baik seni maupun yang lain-lain bisa tampil. Bang, sorry, Situ Babakan itu yang pegang LKB? Bukan. Oh bukan, maksudnya keseniannya aja ya? Iya, penampilan. Kan penampilan. Punya penampilan rutin tiap misalnya Sabtu atau Minggu. Oh iya, saat wisatawan banyak ke sana. Gitu. Itu LKB yang nampilkan itu ya Bang? Ini ya sanggar-sanggarnya. Sanggar-sanggarnya. Gitu. Binaan-binaan kita. Binaan. Selain di Situ Babakan di mana sih Bang? Ya sebetulnya sih harusnya tim ya. Tim kan sedang di renovasi, pugar gitu. Jadi yang paling mungkin sebetulnya kan kantor-kantor pemerintah juga bisa. Mereka kan juga suka ada acara-acara. Misalnya peresmian proyek kan bisa. Gitu. Ada menyambut tamu, hotel, seharusnya bisa. Oke. Bang Beki, kita tahu nih Bang, semenjak diputuskan Undang-Undang Ibu Kota Negara, ya, praktis sejak ditetapkan itu Jakarta tidak lagi ibu kota, Bang. Betul. Negara, tidak lagi menjadi IKN. Terus LKB atau tokoh budaya Betawi atau Bang Beki secara personal nih ngelihatnya bagaimana Bang konteksnya dengan budaya Betawi? Maksud saya kemarin aja saat kita masih IKN Ibu Kota Negara, tadi Bang Beki bilang Pemprov kurang optimal. Ya. Kita nggak bisa bilang enggak, ini kurang aja kan, ya, optimalisasinya kurang. Nah ke depan ketika tidak lagi ibu kota, apakah kemudian punya harapan nggak bagaimana ini ke depannya? Ya pasti. Terkait dengan kebudayaan Betawi. Ya secara de jure ya, de jure memang ibu kota sudah pindah. Iya, de jure betul. De facto-nya sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Dan secara ini nanti kita diberi waktu 2 tahun. Jakarta harus punya undang-undang sendiri yang bukan ibu kota. Oh, jadi selama ini kita masih pakai undang-undang yang 29 2007 tentang Jakarta sebagai ibu kota. Oke. Makanya ini harus direvisi. Nah, di dalam revisi nanti tentu saja eksistensi budaya Betawi itu harus tetap tertera secara eksplisit di dalam undang-undang yang baru nanti. Gitu. Kalau sekarang di Undang-Undang 29 2007 itu kata Betawi muncul satu kata. Yang tadi di pasal 26 itu tadi yang saya bilang, pemerintah Provinsi DKI melestarikan, mengembangkan budaya Betawi bersama budaya lain yang ada di Jakarta. Undang UU 29 2007. 2007. Hanya sekali disebut. Hanya itu disebut.
Setebel itu sekali aja? Sekali. Gitu. Oke. Nah, turunan dari situ apa tadi? Ada perdanya. Perda Pelestarian Budaya Betawi. Perda 4 2014. Perda 5 2014 kan? Itu. Nah, turunan-turunan dari itu kan ada nanti misalnya ada pergub. Nah, tentang ikon. Ya, pergubnya. 8 ikon, ada ondel-ondel, ada sadaria, kan gitu. Ada kembang kelapa. Nah, itu ada pergub. Nanti misalnya ada lagi pergub tentang apa? Bagaimana pengaturan hotel misalnya. Untuk menampilkan budaya Betawi itu harus ada pergubnya. Jadi hotel-hotel di Jakarta misalnya wajib gitu. Itu kan belum ada. Makanya tidak semua hotel. Atau bukan hanya hotel, mungkin tempat wisata, perkantoran, misalkan kayak begitu ya Bang. Gitu. Dalam proses nanti revisi itu LKB juga mau dorong beberapa itu. Oh iya pasti. Pasal-pasal itu. Pasti ya. Pasti. Yang tadi. Dorong iya. Dilibatkan nggak Bang kira-kira? Kita juga sudah memikirkan dan bahkan LKB kemarin sempat menginisiasi diskusi FGD terkait itu. Oke. Salah satu yang kita usulkan gini. Kalau kita mengacu kepada misalnya, ini kan daerah khusus ibu kota. DKI Jakarta. Ada Aceh, daerah istimewa. Jogja, daerah istimewa. Papua juga kan daerah khusus juga kan. Dia khusus. Nah, Jakarta juga harus punya status. Apakah dia istimewa atau khusus? Kalau sekarang khususnya ibu kota. Iya. Kalau dia nggak ibu kota, khususnya apa? Gitu kan? Misalkan kita misalnya aja nih Bang ya. Misalnya ekonomi dan perdagangan misalnya gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu juga kan konsekuensinya banyak terhadap sistem pemerintahan. Oke. Kalau di daerah kan otonomi di tingkat 2. Nah, Jakarta sekarang tingkat 1. Apakah kita juga Jakarta nanti akan ke tingkat 2? Kan gitu. Kalau ke tingkat 2 nanti Bang Beki jadi wali kota. Saya pilih. Gitu kan? Gitu ya. Iya. Tetapi kan nggak sesederhana itu juga. Iya. Itu misalnya. Jadi banyak hal di undang-undang yang baru nanti yang harus kita beri masukan. Yang paling pasti yang harus adalah tadi eksistensi budaya Betawi adalah satu keharusan. Dan harus diingat, saya bilang di beberapa kesempatan gini. Betawi ini sudah menyumbangkan begitu besar bagi Republik. Setuju. Kenapa? Karena nilai-nilai budaya Betawi di Jakarta ini mampu menjadi perekat nilai-nilai budaya yang datang dari berbagai daerah. Kebayang nggak kalau orang Jakartanya, orang Betawinya sebagai tuan rumah tidak terbuka terhadap pendatang misalnya. Iya. Makanya nilai-nilai keterbukaan itu, nilai-nilai toleran, orang Betawi toleran, terbuka, toleran, agamis, kan gitu. Nilai-nilai ini yang udah memberikan sumbangsi besar untuk pembangunan Republik selama ini dari zaman sebelum kemerdekaan, jelang kemerdekaan, sampai sekarang. Nah, ini yang tidak pernah dinilai, gitu loh. Nah, ini juga harus diapresiasi, gitu. Dan bahkan seharusnya ini jadi model menurut saya. Pembangunan di semua kota-kota besar, termasuk di ibu kota baru nanti, harus mencontoh Jakarta. Apakah nilai-nilai budaya lokal di Penajem sana mampu menjadi perekat dari nilai-nilai budaya yang datang ke sana nanti? Itu kan satu persoalan. Iya. Kita kan banyak belajar dari sejarah, misalnya bagaimana sengketa Sampit, bagaimana Melayu di Kalimantan, konflik-konflik sosial, konflik suku ya Bang. Itu kenapa? Karena ada gap nilai budaya. Dan alhamdulillah di Jakarta itu mampu diredam oleh nilai-nilai budaya Betawi yang memang toleran, terbuka, kan gitu. Gitu. Berarti Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN yang baru itu jadi PR juga ya Bang ya? Buat dia, karena nggak bisa dimungkiri ya ke depan orang tuh akan ke sana. Betul. Gitu. Dan akan menjadi seperti Jakarta yang harus menerima semua daerah, semua suku, semua orang dari seluruh Nusantara ini. Betul sekali. Itu. Jadi direvisi nanti, kalau tadi kan yang politis-politisnya Bang ya? Berarti Bang Beki
Dan teman-teman LKB akan concernnya pasti di budayanya, Bang. Budaya. Pasti di budaya-budayanya itu ya. Ya termasuk budaya politik, nggak bisa dihindari. Iya, termasuk budaya politik. Misalnya begini, saya kasih contoh nih. Di Aceh itu ada model Trisula, ada eksekutif, gubernur, ada DPRD, legislatif, ada kulturnya, yaitu Wali Nangro. Wali Nangro, Nah, betul. Itu kultur kan, budaya Trisula. Kalau di Papua juga di Papua ada. juga ada Majelis Rakyat Papua. MRP. Nah di Jakarta mungkin nggak model seperti itu. Misalnya ada eksekutif, gubernur, ada legislatif, DPRD, ada Majelis Adat Betawi misalnya. Oh, gitu. Oke. Sangat mungkin. Nah ini kan perlu diskusi. Tetap harus ada payungnya, adalah undang-undang ya, Bang. Undang-undang. Jadi sejauh ini udah sampai mana, Bang, itu sama teman-teman? Maksud saya tadi kan ngomong udah FGD ya. Ya. Terus akan dikembangin ke hal-hal lain. Ya, setelah ini belum lagi kan harus ke Komisi 2 kan nanti kan pasti. Ya, DPR RI ya. Kita memang secara ini sudah katakanlah sudah punya rumusan. Dan ini tentu saja aspirasi ini nanti kita bawa kepada ya terutama fraksi-fraksi yang ada di DPR itu untuk bisa diperjuangkan dan untuk bisa didengar aspirasi Betawi ini. Oh, jadi kita nih orang Betawi, orang Jakarta juga menaruh harapan besar ke LKB ya, kaitannya nanti revisi ya. Iya. Karena LKB nanti yang akan concern untuk mengusulkan pasal-pasal terbaru itu ya. Pasti. Dan kita berharap sebetulnya bukan hanya LKB, tetapi seluruh eksponen Betawi itu sama-sama. Ini karena ini bagi saya ini tugas sejarah. Gitu. Tugas sejarah bagi kaum Betawi untuk menyampaikan aspirasinya secara elegan, gitu, secara santun, dan harus berhasil. Oke, berarti itu tadi disebut akan punya waktu 2 tahun ya, Bang ya? 2 tahun. Iya, secara de jure-nya memang IKN sudah pindah, ya. Tapi secara de facto-nya masih Jakarta, dan dibutuhkan waktu 2 tahun, dan nanti Bang Beki sama teman-teman akan coba mengusulkan revisi ya terkait itu. Dan mudah-mudahan di momentum hajatan Jakarta ke-495 makin kencang gitu, Bang. Iya. Jadi bisa terwujud apa yang masyarakat Betawi dan kota Jakarta inginkan gitu ya. Betul. Bang Beki, terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Bang Aldo. Iya. Terima kasih viewers Ngaco. Indoposco Channel. Indoposco Channel. Demikianlah viewers Ngaco dimanapun berada, program ini sudah kita harus sudahi. Kita sudah ada kasih pantun boleh? 1. Oh, bila pasti. Saya lupa nutup terus pakai pantun kalau ngomong orang Betawi. Iya, cocok. Oke. Pantunnya begini. Iya. Naik kereta ke Surabaya. Berangkatnya Senin, sampainya Selasa. Kalau kita cinta sama budaya, mari kita kerjain apa yang kita bisa. Wes, mantap. 1 lagi. Ya. Alangkah indah batu permata. Cakep. Kalau kita sandingkan untuk perhiasan. Kalau ada salah dan kata, mohonlah saya dimaafkan. Terima kasih. Iya, cakep. Kalau saya nggak punya pantun, Bang. Cuman saya cuma bisa bilang makan ikan pakai sambal terasi. Sekian, terima kasih, Bang. Viewers Ngaco dimanapun berada, saya juga nggak banyak perbendaharaan pantun saya. Kalah nih sama Ketum LKB. Kita di lain kesempatan nanti akan ketemu lagi khusus untuk event Hajatan Jakarta ke-495. Banyak narasumber dari berbagai latar belakang nanti yang akan kami hadirkan di program podcast Ngaco ini. Demikian dari saya, kita berjumpa dalam segmen dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beki Mardani, Ketua Umum Lembaga Budaya Betawi. Saat ini saya sedang bersilaturahmi ke poskonya Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Tapi ngobrolnya ngaco yang manfaat. Mari para viewer, para pemirsa sekalian, kita like and comment channel dari Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Saksikan terus. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.